Halo, selamat malam Sobat Curhat pelaku usaha Kalteng TV. Nah, spesial kita malam hari ini saya main ke kantornya LKBN Antara Kalimantan Tengah. Di samping saya sudah ada Bung Dayat. Halo, selamat malam. Kita mau ngulik nih karena kemarin sempat ada yang viral nih dari LKBN Antara. Sabar dulu, kita kenalan dulu. Siap. Boleh diperkenalkan namanya Bung Dayat? Oke. Nama lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Kalteng TV ya, dimanapun berada. Saya Rahmat Hidayat, biasa dipanggil Dayat, a.k.a. Dayat, ya kan. Nah, kebetulan saat ini Kodenya catat. kebetulan saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Perum LKBN Antara Kalimantan Tengah. Ya, alhamdulillah dipercayalah oleh perusahaan gitu kan. Alhamdulillah. Bismillah komisaris ya. Amin. Canda aja. Beliau yang komisaris, saya yang mendukung. Kalau saya komisaris, beliau saya angkat sebagai direktur nanti. Enggak amin. Ngeri tugasnya. Iya. Bung Dayat aslinya mana, Bung? Asli Palangkaraya. Palangkaraya. Asli Uluhita. Asli Uluhita. Kalau nyonya besar dengar-dengar aslinya dari Pangkalan Bu. Tapi asli Kalimantan Tengah juga. Ya, Kalimantan Tengah. Karena di Kalimantan Tengah kan ada 14 kabupaten kota. Iya, betul. Jadi dari Sukamara sampai Puruk Cahu. Bung Dayat hobinya sepak bola ya? Oh, bukan. Bukan. Saya ini hobinya sebetulnya nulis berita, Om. Wah, nulis berita. Ya, tapi sambil olahraga lah. Kita gemar main basket. Nah, seperti beliau Pak basket. Sandiaga Uno lah ya. Kalau saya tiktokan, lihat kodenya tiktokan. TikTok. Timpong. Iya. Makanya tadi pas di belakang sana ada meja loh. Kita Iya. sampai Tadi berkeringat tadi. sempat berolahraga di masa pandemi harus menjaga stamina kan. Makanya begitu lihat meja tadi, wah izin Pak Kabiro saya ke belakang. Woi mau ngapain katanya? Tiktokan dulu. Saya takutnya tadi dikira ke belakang mau cuci piring lah. Nggak enak kita kan ada tamu masa mau cuci piring. Aduh. Nah, Bung Dayat sudah berapa lama nih jadi jurnalis? Di mana aja, kemana aja? Oke, kalau jadi jurnalis itu baru pertama kali nulis itu tahun 2008. Wow. Berarti baru 12 tahunan lah ya. Baru ya? 12 tahun, baru 12. Baru ya? Karena masih banyak yang senior, Om. Iya, betul. Masih banyak yang senior. Oke. Nah, baru 12 tahun. Pengalaman di jurnalis asik ya. Kalau misalnya tadinya ditanya pernah kemana aja, saya yang belum pernah itu cuma Pulau Sumatera. Jawa, Bali, Sulawesi sampai Papua udah pernah penugasan ke sana. Itu dia enaknya kerja di media massa. Saya Bung Dayat juga tertarik nggak nih? Tapi ada lebih lagi, ada lebihnya. Iya. Teman-temannya, Om. Teman-temannya kan wali kota, bupati, ketua DPR, kepala dinas, pejabat, pengusaha. Itu dia. Kalau beliau kelasnya kepala biro ya jelas lah. Kalau itu yang masih di lapangan gini ya kenal lah sebagai narasumber gitu. Ya enggak, artinya kan berteman. Betul, berteman. Betul. Nah, sekarang LKBN Antara, ngomong-ngomong apa sih LKBN Antara itu? Oke, Antara itu adalah lembaga kantor berita nasional. LKBN itu lembaga kantor berita nasional yang berdiri tahun 1937. Wow. 37. Lebih tua dari negara ini, Om. Iya, 1945 ya. 76 tahun ini. Antara berapa tahun? Sudah 88 ya? 88 tahun. Iya, sekitar itu. Wow. Kalau dulu namanya apa ya? LKBN Antara. Dulu namanya Indonesia Persiapan. Dulu ya namanya tetap Antara, dari dulu sampai sekarang Antara. Cuman Antara dulu sebelum tahun 2007 itu berada langsung di bawah Sekretariat Negara. Itu posisinya langsung di bawah Sekretariat Negara. Nah, sejak tahun 2007 Antara berada di bawah Kementerian BUMN. Jadi gini, bahasa simpelnya gini, Antara itu adalah kantor beritanya pemerintah. Kalau misalnya Malaysia punya bernama, Cina punya Xinhua, Inggris punya Reuters ya, gitu kan, Prancis punya AFP gitu. Nah, Indonesia namanya Antara. Oh, I see. Ini baru saya ngeh posisinya. Karena kemarin ada yang tanya juga apa sih AFP, apa sih ini? Karena banyak teman-teman fotografer yang tanya kan. Betul. Jadi setiap negara itu pasti punya kantor berita pemerintah. Nah, gitu. Ya kita masih saudaraan lah sama TVRI, RRI. Tapi kalau kantor berita pemerintah secara resmi Antara. Oke. Masuk ke Kalteng, Antaranya tahun
Waduh, Antara di Kalteng nih tahun 80-an Om. 80-an sudah ada ya? 80-an, karena Berarti duluan Antara atau duluan peresmian Kalteng 85 ya kalau nggak salah ya? iya, jadi Antara itu pertama kali yang membuat sebuah tulisan tentang berita-berita atau informasi-informasi Kalimantan Tengah itu Pak Cilik Riwut Om. Wow. Iya, Pak Cilik Riwut itu mengirimkan dulu tulisan-tulisan. beliau wartawan ya? Iya. Berarti wartawan Antara maksudnya ya? Betul. I see, ini sejarah ini. Belum banyak yang tahu nih, saya baru dengar. Jadi menyebarkan berita dari Kalteng tentang persiapan pembentukan Kalteng dan sebagainya melalui betul. Antara dulu ya. Tuh kan nggak salah saya main ke sini itu langsung tak todong tadi ngobrol. Iya. Saya baru ingat juga ceritanya itu ketika ditanya ini. Nah, sekarang kita ini nih, kemarin kan kawan-kawan atau teman-teman di dunia permedsosan atau dunia peronlinean, dunia maya lah. Sempat dihebohkan kan. Ada Heboh apa ya? Ada inilah biasa karena salah satu tugas sebagai media meskipun pemerintahan ada kontrol sosial lah pasti ya. Iyalah, betul. Kemarin ada yang ya viral lah, bagus karena fotografer Antara ini terkenalnya fotonya ciamik-ciamik gitu. Yang mana ya? Pura-pura. Nggak, jadi setahu saya di Antara seperti foto, terutama foto sih itu the best pokoknya. Ya, Foto. alhamdulillah. Salah satunya kemarin dari sini ada yang viral juga gitu. Nah, viralnya gimana tuh Om? Saya belum tahu nih viralnya gimana sih. filmnya itu ada foto kegiatan vaksinasi. Namanya vaksinasi pasti ada pendaftaran pasti banyak orang. Begitu juga vaksinasinya ada. Ya pasti ada orangnya kan. Banyak gitu. orang gitu, banyak catatannya banyak gitu. Ada yang menyebut itu kerumunan, ada yang menyebut itu massal, ada yang menyebut itu pengamanannya kurang dan sebagainya, versi masing-masing. Tapi yang tetap dimanapun harus jaga kesehatan dan pakai masker, prokes itu tentunya. Betul. Nah, ini nggak mau nih diulik soal itu. Kita ngulik soal bisnis media deh. Enggak, kalau itu saya cerita sedikit. Iya, boleh. Kalau foto itu sebetulnya kita ingin memperlihatkan kepada publik bahwa antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin itu tinggi. Betul. Gitu. Jadi sementara ini kan banyak sekali ya di media sosial itu beredar bahwa masyarakat banyak yang tidak mau divaksin, masyarakat jangan divaksin gitu kan. Artinya kita coba membantah itu. Bahwa khususnya di Kalimantan Tengah ya, bahwa di Kalimantan Tengah sendiri sebetulnya antusias warga itu luar biasa. Terlepas apapun alasannya. Iya, betul. Ya, terlepas apapun alasannya, bahwa antusias warga itu luar biasa. Tetap harus dilihat positifnya. Ya, harus dilihat sisi positifnya, sehingga artinya kami pun dapat penugasan dari pemerintah bahwa sesuai dengan instruksi presiden, presiden bagaimana program vaksinasi ini bisa selesai. Betul. Nah, kalau tidak ada diinformasikan semua adem ayem kan pusat juga nggak tahu Om. Betul. Tapi ini kita menginformasikan bahwa antusias warga luar biasa, sehingga apa? Tujuannya jatah vaksin yang tadinya kurang itu bisa dipenuhi. Kan begitu ya. Nah, hanya saja mungkin kecelakaannya bahwa saat itu teman-teman yang datang itu terlalu antusias, khawatir tidak dapat jatah divaksin, sehingga duduknya dempet-dempetan, sempat ada kerumunan dan padahal sudah diatur gitu. Tapi karena ya kekhawatiran warga karena tidak mendapatkan kuota vaksin kan, jadi ya kita juga bisa memaklumi gitu. Betul. Kebetulan kita kemarin saya pribadi ikut liputan ke Mantike kan. Penasaran malamnya ramai seperti itu gitu. Besoknya penasaran ya ngeliput gitu. Gubernur juga meminta masyarakat jangan panik pokoknya. Insya Allah nanti kebagian gitu ya. Nah itu yang ingin kita buktikan bahwa kita juga mendorong bahwa kinerja pemerintah provinsi dalam vaksinasi itu cukup bagus. Dan antusias dibuktikan ya dengan antusiasnya masyarakat untuk mendapatkan nomor untuk bisa vaksin itu. Namanya antusias tinggi, foto pasti rame lah, nggak mungkin antusias tinggi fotonya sepi gitu. Ya mungkin ya akhirnya karena terjadi banyaknya orang gitu, lalu ada yang mengatakan ini kerumunan, ini apa. Ya itu ada sisi negatif, ada sisi positifnya lah. Karena semua informasi ya tergantung yang melihat kan gitu ya. Betul. Jadi ya gitulah namanya di dunia maya kan, super pedes. Ya Pak, ya bisa dibilang ada yang coba menggorengnya supaya jadi informasi negatif gitu, padahal enggak. Padahal tujuan kita adalah kita ingin membuktikan bahwa antusias warga Kalimantan Tengah untuk divaksin bagus. Jadi biar Pak Presiden dan Kementerian bisa mengirimkan vaksin untuk memenuhi kuota. Oh iya, baru ingat saya. Ternyata memang di kode etik jurnalistik nomor 1 adalah niat.
Jadi jurnalis itu tidak ada yang niat buruk, niatnya semua baik. Meskipun beritanya seolah-olah mengkritisi, seolah-olah memburuk-burukan mungkin versi orang lain, tapi niatnya itu baik, mengontrol, kita ngasih masukan dengan narasumber lain gitu ya. Ya, yang pasti kan gini, tugas media massa ya, media massa itu khususnya kantor berita Antara sebagai kantor berita pemerintah, itu kan menjadi mata telinganya pemerintah. Betul, betul. Tidak mungkin pemerintah itu bisa mengawasi dan melakukan kontrol semua. Yang membantu itu kan pasti media. Ya terlepas media massa dari Antara mau dari media lain gitu kan. Swasta ya artinya semua kontrol sosial itu dilihat dari berdasarkan media massa kan gitu ya. Betul. Sehingga Antara itu memiliki tugas dan fungsi sebagai jembatan informasi dari pemerintah ke masyarakat, begitu juga sebaliknya dari masyarakat untuk pemerintah. Jadi kalaupun memang ada hal-hal yang dirasakan masyarakat perlu disampaikan kepada pemerintah, ya bisa dong, ya kan? Melalui media massa. Baik-baik gitu saja ya. Tidak harus baik. Kalau semua yang disampaikan itu baik, nanti yang buruknya gimana? Pemerintah bisa tahu. Nyampaikannya bagus ini nih, tapi ternyata niatnya buruk, nanti justru malah menjerumuskan malah. Ya betul. Malah merugikan diri kita sendiri gitu, merugikan negara, merugikan daerah kita sendiri. Kalau di TikTok tuh ada yang cukup viral gini, obat yang pahit aja menyembuhkan, masa kalian yang bunga saja menyakiti. Jadi memang raja kata-kata senior. TikTok beliau ini senior saya ini. Bang, soal bisnis media bang. Oke. Antara ini di mana aja kantor beritanya? Maksudnya kantor beritanya ini seperti apa sih kantor berita? Terus ke bidangnya apa aja sih? Ya, jadi Antara itu dari dulu ya, kekuatan Antara itu Antara punya perwakilan di seluruh Indonesia, khususnya di ibu kota provinsi. Kita punya perwakilan di 34 provinsi. Gitu. Jadi setiap provinsi itu punya perwakilan Antara. Nah, kekuatan Antara adalah di mana setiap provinsi itu memiliki perwakilan, sehingga berita-berita dari seluruh Indonesia itu bisa dikumpulkan ke dalam sebuah lembaga gitu kan. Nah, kekuatan kita kan di situ. Mungkin tidak semua media itu memiliki perwakilan di setiap daerah ya. Kita ngomong aja misalnya kayak koran-koran besar media nasional itu belum tentu dia punya perwakilan di setiap provinsi. Tapi Antara ada, bahkan saat ini sudah mulai mengembangkan ke setiap kabupaten. Kayak di Kalteng sendiri kita punya kontributor. Yeah. Itu di 12 kabupaten satu kota. Betul. Gitu. Kalau yang swasta anggap aja media group ya sepertinya. Ya, kan betul. Ini kantor berita media group, ada Jawa Post Group, ada Kompas Group, Gramedia ada Gramedia ya, Kompas Indonesia ya. Group. Ada Media Indonesia Group, ada Tempo Group dan banyak macam-macam lah. Kita nggak perlu sebutin merek semuanya karena kita seprofesi. Ya artinya nggak ada masalah. Nah, betul. Kalau ditanyakan lagi tugas dan fungsi Antara tadi, karena Antara ditugaskan oleh Presiden untuk jadi public relation atau corong informasi pemerintahan ke masyarakat. Tapi bisa berlaku juga sebaliknya, dari masyarakat untuk pemerintahan gitu. Kalau di Kalteng sendiri fokusnya kemana nih? Kalteng ya kita fokus sesuai visi misi kita ya. Kita itu membuat berita yang mengedukasi. Bagaimana bahwa edukasi itu kan banyak jenisnya. Betul. Mengedukasi sehingga masyarakat itu pembaca bisa mengerti dengan situasional daerah saat ini seperti apa. Itu yang paling penting. Karena hampir 90% saat ini ya dengan kemajuan teknologi digital banyak sekali informasi hoax beredar gitu kan. Yang masyarakat tuh takutnya menerima berita hoax tidak benar termakan sehingga menjadi tidak paham, menjadi salah paham. Itu dia. Nah, kita sebagai media itulah yang meluruskan kan. Betul. Om juga begitu kan ya. Jangan asal percaya yang bertebaran meskipun maaf mungkin tulisannya belakangnya .com, .co.id, .co apapun itu belum tentu terverifikasi. Betul. Kalau resmi atau nggak resmi mungkin masih proses legalitas dan sebagainya. Tapi belum tentu semuanya terverifikasi sehingga dari informasinya juga mungkin belum sempurna gitu loh. Ya intinya gini, sekarang masyarakat itu sudah pintar ya. Tapi sudah pintar, tapi jangan mudah terhasut. Ya orang pintar kalau misalnya mudah terhasut bahaya juga kan. Iya. Nah jadi justru itu yang bahaya malah. Jadi harus ada literasinya, ada literasi digital. Makanya kalau misalnya dapat informasi dibanding-bandingkanlah dengan literasi yang lain lah. Banyak kok kan tempat-tempat yang kita bisa baca, yang kita literaturnya bisa kita percaya gitu. Kalau misalnya informasi itu nggak ada, ya jangan dipercaya gitu kan.
Sekarang video aja bisa diedit Om. Wah, banyak. Dikasih suara siapa kah, dipotong, dibolak-balik depan belakang. Pakai HP aja selesai. Kan bisa jadi gorengan ya. Ada yang komentar videonya 10 menit, ada yang jelek 1 menit aja yang diambil lalu digoreng. Nah, ini tadi tak potong misalnya, ini video banyak yang jelek, yang lainnya dihilangi. Bisa. Itu kan bahaya gitu loh. Betul. Informasinya tidak tuntas. Nah, Iya. jadi kita dari media massa itu mencoba untuk memberikan informasi yang tuntas gitu. Setuju. Makanya tontonin Kalteng TV, Ya, tonton Kalteng TV. dengerin Buka juga antarakalteng.com. dengerin KPFM, baca koran Kalteng Pos. Ini jualan masing-masing Ya, jadi. ya intinya gini. Karena kita seprofesi, kangen sebenarnya lama kita nggak ketemu gitu. Karena Literasi media itu penting. betul. Literasi media itu cukup penting. Karena kebanyakan sekarang mungkin ya informasi itu lebih banyak melalui media massa. Gitu kan? Yang bertebaran di dunia maya, Yang media bertebaran sosial. di dunia maya gitu. Iya sih. Ya kan cara orang meyakinkan gini. Saya bikin tulisan pribadi. Mungkin orang tidak akan percaya. Tapi ketika saya pakai tulisan yang saya muat ke dalam sebuah media massa, Pastilah. nah tingkat trust masyarakat ketika membaca, kepercayaan orang itu bisa menjadi lebih meningkat kan gitu. Karena filternya banyak, ada kode etiknya, macam-macam lah, banyak lah. Ya yang pasti dari menulis dari tingkat redaksi ada yang editor, ada apa sampai bisa ditayangkan. Bang Dayat tadi belum kejawab nih, ngeles aja kayaknya, enggak ngeles. Bisnis media. Oh, bisnis media ya. Ini kan semuanya serba Digital. Pasti ada kenaikan untung, boleh dibilang untung atau apa sih? Keuntungan. Namanya Bisnis ya. bisnis ya. Sebenarnya gini, hampir semua yang bergerak di bidang digital itu pasti akan mencoba mengambil keuntungan, betul nggak? Bahkan sekarang dengan maraknya teknologi digital, jualan aja online, Betul. ya. Kemudian untuk mencari contoh juga belajar aja ada yang online, les privat online dan lain sebagainya kan? Betul. Ada kan ditawarin kamu mau privatnya nanti pakai ini online. Sekolah online. Sekolah juga online. Yang pintar orang tuanya, bukan anaknya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang dunia online gitu ya, dunia online khususnya media online, tentu mendapat perhatian yang lebih serius. Tapi secara bisnis enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena banyak juga saingannya. Sekarang lebih banyak juga saingannya kan gitu. Ya, di mana ada gula di situ ada semut. Betul, sehingga kita hanya memainkan bagaimana kita menjaga kualitas. Betul. Bagaimana kita menjaga profesionalitas gitu untuk menjadi perhatian konsumen. Betul. Gitu kan. Nah, kalau sekarang sih alhamdulillah Antara udah mulai dilihat ya dibandingkan dulu ketika belum ada. Karena Antara tuh nggak punya koran kan. Nah, dulu kan nggak ada koran. Koran tuh jauh lebih terkenal. Dulu sempat ada. Nggak ada Om. Iya loh. Yang ada itu cuman warta perundang-undangan. Isinya tuh cuman peraturan semua. Iya. Belum sempat pakai media koran ya artinya ya. Belum. Memang di platform digital internet. Iya kesana lah ya. masih kita dari dulu arahnya memang Tapi digital. ada TV, ada radio, ada media online juga kan lengkap kan? Ada Kecuali koran kan? Ya ada TV, radionya sempat jalan tapi sudah tidak mulai bersiar lagi. Udah lama sekali enggak. Lebih memperkuat ke online ya, fokus ke situ. Betul. Jadi Dan nggak salah ternyata sekarang eranya ke sana. ya alhamdulillah. Tapi Makanya saya tanya nggak salah itu. tapi ya kalau kita bicara bisnis digital sekarang persaingannya gini. Kantor kita nih ya media massa. Sekarang itu bersaingnya bukan lagi antar media massa. Saya nggak bersaing dengan grupnya Kalteng nih. Saya bersaingnya tuh dengan medsos. Betul. Gitu. Jangan gitu loh, jangan saya gitu loh. Kita kami Ya. ini sebenarnya. Ya persaingan kita sekarang dengan media sosial di mana Kalau itu media setuju sosial betul itu. lebih cepat beredar di masyarakat gitu. Kalau kan. dulu persaingan antar media terasa. Betul. Sekarang enggak. Sekarang nggak ada. Justru kita harus gandeng, sering-sering ngumpul kayak gini bareng-bareng sehingga di dunia maya itu kita hajar aja deh. Ya, jadi persaingan dalam dunia digital sendiri media massa ini mulai bersaing dengan media sosial. Di mana banyak juga sekarang makanya ada istilah buzzer, ada istilah influencer yang dinilai cukup untuk meningkatkan sebuah trending ya di dalam media sosial. Tapi memang eranya ke sana ya. Ya sekarang gini ya, kantor-kantor pemerintahan itu punya medsos, Oke. ya kan, punya humas masing-masing. Ya artinya sekarang juga media massa ini agak terancam nih dengan kondisinya media sosial. Tapi
kita punya satu kelebihan. Kalau secara lembaga ya terancam. Kalau secara personal saya tetap percaya diri. Iya, kita punya kelebihan. Betul. Intinya itu. Media itu tetap punya kelebihan. Kenapa? Karena media itu adalah sebuah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi untuk mempublikasi kebenaran. Itu dia, sepakat. Jadi kalau misalnya lembaga lain itu punya humas dan lain sebagainya, ya pencitraan. Betul kan? Betul. Nah, tapi informasi yang betul-betul dibutuhkan masyarakat untuk mengedu masyarakat, kebenaran, fakta, itu cuma ada di media massa. Itu kode etik nomor berapa itu? Lupa. Nggak, artinya dari segi profesinya juga ada uji kompetensi, ada kode etik, ada Undang-undang. verifikasi, ada Undang-undang pers. pulang. Aduh. Jadi pekerjaan itu bukan pekerjaan yang mudah gitu loh. Tapi kalau di pemerintahan bisa juga gitu. Loh, saya juga disumpah ASN gitu, nggak boleh menjelek-jelekan. Lain lagi itu, bro. Ya tapi kan kebanyakan mindset berpikirnya hanya untuk pencitraan kan gitu. Yes, anggap saja mungkin yang disebarkan beliau atau mereka adalah informasi atau kabar. Kalau kita berita, lebih ke newsnya, berita. Iya, betul. Ya kelebihan karena kita sebenarnya kalau di KBP juga sama sih, informasi juga. Ya. Tapi bedanya bukan berita lah. Karena nggak ada sistem keredaksian kan, pasti bukan berita, sekedar info. Jadi keabsahannya masih ini bukan menjelekan, biar Pak apa sih? Ya, keabsahannya masih perlu diteliti. Makanya kan tugas dari media massa itu adalah melakukan investigasi, memeriksa kebenaran fakta yang ada di lapangan. Betul. Gitu kan. Jadi masyarakat misalnya dapat informasi dari sebuah lembaga, dia nggak perlu meneliti lagi, dia tidak perlu verifikasi lagi. Tapi seandainya teman-teman konten kreator atau influencer atau apa belajar tentang jurnalistik, keren juga itu ya. Luar biasa lah, siap-siap kita nih bersaing secara ketat ya. Tapi pada intinya gini, jangan bersaing, justru malah harus dirangkul mereka. Nggak sanggup kita. Kalau jadi gini, perbedaannya adalah kalau dengan konten kreator dan lain sebagainya, mereka lebih bermain kreativitas yang menghibur, Om. Kebanyakan ya, mereka itu lebih lebih mengunggulkan suatu data atau info yang diolah itu untuk yang sesuatu yang menghibur. Nah, gitu kan. Tapi kalau kita adalah mengolah sesuatu data yang fakta. Jadi bukan menghibur. Kita juga berusaha menghibur loh sebenarnya. Ya, tapi ada memang beberapa fakta yang kita sampaikan juga gitu, seperti fakta nama beliau. Jangan tegang-tegang, Bang. Sorry tak potong. Bang, ini saya tadi salah fokus nih, ada minuman ini. Oh, oke. Boleh saya buka? Boleh. Ini silakan, ini memang disajikan buat tamu. Ini saya perkenalkan nih, Om. Ini minuman Jusmi namanya, Jusmi. Ini kalau dikenalkan biasanya ini endorse. Produk baru ya. Tapi nggak, kita media partner. Produk baru dari Sari Kedelai Jepang, di mana disebut edamame. Edamame itu bahasa Jepangnya kedelai. Jadi ini sebuah produk baru ya, baru ada di Palangkaraya berapa hari lah. Hai, arigato. Memang disuruhkan buat tamu. Silakan diminum, dicicipi dan dozo. Bagaimana rasanya? Kalau saya udah sering sih minum ini. Yang pasti ini banyak manfaatnya. Kita coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Om? Seger? Edamame itu kedelai besar. Tuh. Kalau secara arti harafiah, edamame kedelai gitu. Karena saya sempat ngulik tadi. Tapi kedelainya beda. Kedelai kalau di Jepang kedelai besar dan warnanya hijau. Kalau di sini kan kedelai yang konsumsinya apa kan yang kuning gitu ya. Untuk tahu tempe. Kalau yang hijau biasa direbus. Seperti di depan TVRI itu kan ada tuh. Enak tuh kalau malam tuh. Ini enak gak? Nice, ini lebih soft daripada susu kedelai pada umumnya, dan lebih banyak apa sih, kayak kalau biasanya mungkin yang lain diminum itu kuat tapi langsung ambiar, hilang habis. Kalau ini agak masih berasa soft. Ya. Ini reviewnya ngeri banget ya. Luar biasa. Jadi Om Abed ini salah satu inspirator pemuda di Kalimantan Tengah gitu. Karena beliau ini selain kegiatan sebagai media, saya juga banyak tahu kegiatannya di luar gitu. Kalau saya sering keliling dan senang mengenalkan diri kalau kepada teman-teman selain media gitu ya, sebagai tukang kompor. Tukang kompor, oke. Tukang kompor tapi dalam hal positif gitu. Ini kebalik.
diwawancara loh saya ini. Memang kalau dengan teman-teman media itu kayak gitu. Ya, yang pasti kami dari kantor Berita Antara itu mencoba memberikan informasi yang mengedukasi lah. Karena saat ini banyak sekali berita-berita berhamburan di luar sana, khususnya di konten digital ya. Itu informasi-informasi yang belum teruji kebenarannya. Bang, kalau dulu kantor Berita Antara khususnya di Kalteng kan dari mana ini nih, nerima foto atau kalau artikel pastilah opini dan sebagainya. Kalau nerima foto dari freelance atau teman-teman komunitas gimana? Masih Bisa, ada? bisa. Masih. Dan itu dari segi profesionalitasnya ada kan? Iya, tapi kan beda ya kalau misalnya teman-teman fotografer itu kan kebanyakan mungkin lebih ke ini ya, ke objeknya Beauty gitu lingkungan beauty gitu kan. Tapi kalau ke pers, jurnalis itu kan banyak human interest jurnalistik gitu kan. ya. Jadi Tapi lebih sampai sekarang tetap ada ya? ada, masih ada beberapa yang dari kita nih suka kirim-kirim. Enggak, maksudnya misal ada komunitas foto seneng hunting atau memang sambil kerja di hutan terus dapat foto-foto apa gitu. Ya, bisa dijual. Ya maksudnya bisa dijual ke Antara. Nah, itu dia catat tuh. Yang hobi foto Ya bisa dijual. daripada cuma di-upload di medsos saja nunggu ada lomba. Tapi kan sekarang juga banyak website-website online yang berani Dari dulu memang jual, ada kayak Shutterstock, kayak banyak lah. Iya, itu harusnya teman-teman fotografer tuh lebih melek teknologi juga. Tapi kan ini Kalteng lah, dan kalau bahasanya kita mendukung pemerintah, kasih dong konten yang bagus mana kalau ada. Ya cuma harganya murah sih. Bisa nggak? Ya itu bertahap kan. Iya, kalau foto-foto yang di website itu kan hitungan dolar. Kalau kita kan masih hitungan rupiah. Dan bisa tiap hari loh. Ya kalau fotonya bagus. Dan lengkap sama ininya lagi. Captionnya. Ya. Aduh. Terus ngomong-ngomong kalau Kalteng TV sekarang ini perkembangan dunia digitalnya gimana? Kita lagi persiapan sesuai Kemenkominfo, lo kan balik ditanya kan. Memang kita persiapan ke TV digital ASO itu. Analog switch off di November 22 tahun depan. 21 22. Jadi nanti tidak ada lagi TV-TV anten gitu. TV-nya pakai TV digital kayak ada beberapa TV-TV sekarang yang sudah terdaftar, sudah terverifikasi menurut Kemenkominfo, nanti bisa langsung nyala, udah langsung nyambung. Bersiaran ya. Iya, langsung ada kanal-kanalnya lah. Wah keren ya. Kemarin sempat ketemu teman-teman TVRI, mungkin bisa dibenarkan nanti kalau kurang pas. Seperti tower TVRI itu kan tower gede itu. Itu isinya sampai 12 kali 24 sampai 12 kali 3 berapa itu? 36 kanal. Wih. Berarti Antara bisa ngembangin Antara TV Kalteng nanti ini. Bisa, karena di situ ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan bareng-bareng. Ya dengan kerjasama, mungkin bahasanya beli lah kita. Iya. Tapi bikin bisnis media ini susah. Walaupun sekarang teknologi digital itu mudah ya, tapi tidak mudah untuk menjalankan bisnis media. Justru itu peluangnya teman-teman konten kreator tadi. Saya juga ada beberapa kenalan teman-teman konten kreator, mungkin mereka yang di studio foto, studio video, apa dan sebagainya. Ini loh peluang ke depannya, Mungkin mereka masih agak susah nangkepnya gitu. Ya, ayo teman-teman kreator. Datang ke Antara sini. Iya, itu kita bikin dia. startupnya. yang paham soal ngurusi bagaimana verifikasi Dewan Pers, apa itu Dewan Pers, serahkan saja ke teman-teman media massa, bisa Kalteng TV, bisa Antara, bisa yang lainnya TVRI dan sebagainya. Itu peluang. Kita bikin startup baru tentang daripada meremehkan medsos, baik meremehkan TV, meremehkan media massa. Ya siapa tahu bisa dijual. Bisa dijual di platform online, dapat Google AdSense, lumayan. Itu betul itu. Daripada susah-susah bikin startup, bikin ini, ngarepin endorse dan sebagainya. Iya. Kenapa nggak sekalian melompat yang lebih gede gitu? Wis. Oh iya. Oh, motivasinya luar biasa nih. Google AdSense udah banyak kayaknya nih. AdSense udah banyak. Semangatnya kayak gitu. Makanya meskipun teman-teman kreator super kreatif, super apa dan sebagainya, kalau saya pribadi percaya dirinya seperti itu tadi. Ya tinggal ada kemauan sih. Betul. Tinggal ada kemauan. Orang kan selama ini melihat gratis ya. Media sosial itu kan gratis gitu. Tidak banyak modalnya. Tapi bisa jadi cuan. Tapi jangan salah, itu plat merah BUMN kita itu yang
Gratis dari mana? Pulsa, bro, pulsa. Iya. Telkomsel itu. Iya betul. Yang paling rame. Ya. Nggak ada makan siang gratis di dunia ini. Cie. Ya artinya semua itu butuh modal, cuman modalnya nggak besar gitu kan. Menayat, ke depan ada cita-cita bikin usaha atau ngembangin usaha apa nih? Wah kalau kita ngomongin cita-cita banyak ya. Cita-cita kita pengen ngembangin usaha banyak. Boleh ngulik dari LKBN Antara sendiri terus dari personal, ayo. Oke, kalau secara institusi Antara kita tentu fokus dalam bidang jurnalistik. Tapi Antara punya misi besar untuk menjadi sebuah platform tunggal news, di mana ya mungkin jadi agregator resminya pemerintah gitu, di mana kita bisa kumpul dalam satu ruangan newsroom, di mana kita kumpul dalam satu ruangan newsroom sebutannya, di situ merupakan bank data informasi gitu. Antara pengen membuat sebuah literatur digital informasi dari mana aja. Jadi database juga ya. Database juga. Jadi perlu apa tahun ada ini tulisan, ada foto, ada video. Lah, semua ada gitu kan. Nah, itu yang lagi coba kita kembangkan ke depan. Oke. Karena sekarang kan database itu hampir semua diarsipkan digital kan. Nah, tapi kan orang terbatas. Betul, ketika nyari pun susah itu harus scroll dulu, harus di searching namanya gitu. Nah, betul. Makanya kita mencoba mengembangkan itu. Dan itu perlu trik dan tips khusus biar database-nya rapi. Betul sekali. Rapi, aman. Itu. Nah, kalau menguntungkan terakhir. Kalau personal usahanya cita-citanya apa? Saya itu cita-cita yang pasti bisa membahagiakan keluarga, orang tua. Oke, nambah. Nambah anak, ya belum tahu kalau dikasih rezeki Allah. Nambah yang ngasih anak tadi. Hah? Nambah yang ngasih anak. Nambah yang ngasih anak belum kepikiran. Jangan. Bahaya. Nggak pernah kepikiran itu. Belum pernah mikir. Tapi yang pasti ya kalau di saat zaman sekarang ya. Betul. Di saat zaman sekarang kalau cuman mengharapkan pendapatan rutin dari perusahaan kurang. Kita selalu pengen lebih kan. Kayak kita pasti ada sesuatu keinginan yang mungkin curhat. Ada yang ingin dibeli lebih. Ya kalau dari perusahaan itu cukup lah. Iya. Untuk hidup, untuk makan, kebutuhan yang lain cukup. Tapi kalau pengen lebih, misalnya pengen punya mobil Alphard, pengen punya jet pribadi gitu kan. Ya harus ada sesuatu yang harus dikerjakan. Waduh. Nah, gitu. Ngeri juga cita-citanya. Tapi bebas namanya cita-cita ya. Ya mimpi setinggi langit lah. Kalau saya sih punya walet, cita-citanya ada walet, terus ada sawit. Iya, kurang lebih sama lah. Konkret itu sudah. Belum. Kita masih melihat lah potensi ke depan seperti apa. Artinya bisnis sekarang tuh yang paling gampang ya bergerak di bidang dunia digital. Makanya yang kreator muda Palangkaraya, ayo kita kumpul, kita bikin startup, join. Siap lah gitu. Kita sangat welcome kok. Jangan takut datang ke kantor Berita Antara, ke kantor media massa yang lain, jangan takut, orangnya pasti welcome semua. Iya lah, iya. Saya nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau kita welcome. Kalau yang lain saya nggak tahu. Yang lainnya maksudnya ada Kalteng Pos, ada KPFM, ada Kalteng.co, Kalteng Online, banyak loh. Grupnya dia semua nih. Luar biasa nih. Ya kalau nggak kesana nanti kalah sama beliau. Ya kalau kami nggak bisa disaingkan dengan grupnya Jawa Pos. Kalau ya, dalam penyebarannya. Karena kan secara beda, realnya beda bro. Ya, lagian secara bisnisnya di sini kan bisnis banget. Kalau di sini setengah berbisnis, setengah pemerintahan. Jadi bukan industri yang mengejar bisnis nomor one, tapi kita mengejar informasi number one. Misal ada 3 besar, bisnis, informasi, dan lainnya gitu. Tinggal dibalik aja urutannya ya. Ya betul. Kalau yang swasta mungkin pasti bisnis dulu, informasi baru yang lainnya. Ya, kalau di pemerintahan kan informasi, bisnis baru lainnya. Iya, kalau di Antara itu bisnisnya nomor 10. Ya. Tapi 1 sampai 9-nya kosong. Oke. Noted. Gitu. Ya senang sekali ya bisa dikunjungi oleh Om Albert nih. Keren. Om padahal yang senior beliau. Enggak lah, beliau lebih tua dari saya. Oh tidak. Atau mau buka KTP kayak ini. Bang, kelahiran tahun berapa sih bang? Saya lahir 86. 1986. 86. Ya bulan kemarin baru 35 tahun. Sama berarti. Wah sama apa?
86 tahun. Bohong dia, bohong. 86 tahun. Ya, 86 kan tahunnya Om. Bayar bulannya. Bulan Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Selisih 7 bulan, nggak sampai selisih setahun bro. Iya. Tua dia tetap. Tapi dalam berkarir senior ya. 2008. Ya, Olon masih. Ngapain ya 2008 dulu ya? Karena saya ini kan ini Om, kebetulan bekerja di sini merintis dari nol ya. 2003 saya udah gabung di Antara. 2003? Iya, tapi sambil kuliah berarti? Betul, tapi bukan sebagai seorang jurnalis. Loper, itu yang bagi-bagiin warta perundang-undangan itu, bagi-bagi berita itu. Kuliah di mana dulu? Di UPR. Fakultas Hukum, betul. Muhammadiyah? Kenapa? Sudah ada? Muhammadiyah udah ada. Waktu itu? Udah ada. Dan sekarang beliau ngajar di Muhammadiyah? Ya. Dosen? Ya kebetulan waktu tahun 2012 selesai ngambil S2 ilmu komunikasi. Nah, waktu itu ditawari lah mau ngajar apa enggak. Ya, berbagi ilmu enggak ada salah kan. Dosen apa, Bang? Komunikasi. Ya. Sesuai keilmuan jurnalistik. Betul, itulah ditawari. Banyak mahasiswanya nih suruh jadi wartawan semua. Banyak. Teman-teman mahasiswa kita tuh ternyata diam-diam ya, diam-diam. Ada yang pintar nulis, public speakingnya bagus. Ngedit video juga bagus. Kalau sekarang iya sih, pakai HP selesai. Keren. Justru pemanfaatan teknologi ini kayak handphone nih, kita kalah loh. Mereka tuh jago-jago. Kita angkatan baby boomers bro, mereka kayak generasi ya handphone cuma dipakai buat WhatsApp, ya kan, cuma dipakai buat Facebook, Twitter, TikTok aja bisa nonton, suruh ngupload bingung. Gitu. Teman-teman mahasiswa keren. Ya anak-anak muda sekarang punya kreativitas yang cukup tinggi lah. Oh mahasiswanya tuh serbu tuh kantor Antara gabung sini semua. Iya. Tapi sisanya ke Kalteng TV deh. Jangan disuruh serbu. Kita lagi PPKM, nggak boleh kumpul-kumpul. Serbunya virtual. Oh serbu virtual, siap kapan aja siap. Ambil positifnya apapun yang kita omongkan itu. Ngeles aja. Asik nih, luar biasa. Terus. Terus gimana Om perkembangan target selesai dalam dunia digital? Kalteng TV mau ngapain lagi? Ini Kalteng ini kan semua punya nih, grupnya Kalteng Pos nih. Koran punya, cetak radio. Mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Ini. Enggak, biar kami siap-siap. Biar kami siap-siap gitu loh. Kita antisipasi juga kan. Jangan sampai kalah bersaing gitu. Jangan, itu bukan kapasitas saya. Kan kayak pejabat-pejabat juga ngomongnya. Itu bukan ranah saya. Keren. Tapi nggak bisa. Biar bagaimanapun Antara itu bukan bisnis number one. Kita tetap mengupayakan. Realnya beda, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Tapi tetap dia bisnis banget loh. Yang pasti harus lah. Iyalah, kalau lu nggak bisnis gaji di mana kan? Dibayar gajinya dari mana? Diversifikasi bisnis itu harus. Di mana-mana pasti itu. Kalau bicara ini bukan Antara loh. Baru baca-baca berita juga BUMN misalnya. Fokusnya kan salah satunya ke properti sekarang. Ya, kebanyakan. Telkom properti, bahkan terakhir kantor pos membangun properti. Selain ngembangin apa itu aplikasi-aplikasi payment digital itu. Ya kalau payment digital kurang lah ya, terlalu banyak sudah soalnya. Kan semua fokusnya ke sana memang. Ya, yang pemerintah plat merah aja ke bisnis, masa kita yang swasta diem, otomatis diversifikasi bisnis tadi. Iya memang berdasarkan survei internasional kan properti itu bisnis yang paling menjanjikan. Gitu. Iya. Tapi nggak tahu nih kalau buat saya sih bisnis paling menjanjikan sekarang tuh jualan vaksin. Hari ini untung, besok buntung. Ya tergantung. Iya kan? Hari ini untung, besok buntung. Ketangkep soalnya. Iya. Yang jualan masker, jualan rapid antigen sekarang lebih untung luar biasa. Tapi kalau bisnisan di Alkes itu di dunia maya susah. Diblokir sama Facebook sama IG. Makanya mereka nulisnya pinter yang iklan itu. Bukan ini masker bukan, langsung ke mereknya gitu. Karena kalau kedetek masker atau apa itu langsung diblok. Gak bisa. Iya. Kenapa saya tahu? Karena dia pernah coba Mas. Sanitizer bisa diblokir, astaga. Ya tapi sekarang dunia digital sudah cukup merajai ya. Betul. Merajai dunia masyarakat gitu. Bahkan hampir 60% penduduk di Indonesia itu menggunakan internet.
Jadi harus melek banget sama internet. Nah, ambil kesempatan di situlah. Jangan sampai ketinggalan. Meleknya melek, saya tiap hari melek ke internet itu. Cuma melek aja, ini mau tak apakan. Ya, kita harus diskusi banyak lah itu. Betul. Belakangan saya rutin ke sini. Dan bisa semakin rutin kayaknya. Ada meja saya di sebelah. olahraga, rutinnya olahraga. Di kantor kami ada juga, ada meja tenis, ada meja biliar. Ya, wamer. Itu kalau meja Bukan. biliarnya nggak pakai oper sini Om. Itu buat olahraga. Atau kita beli deh. Habis liputan sebelum ngetik kan biar nggak tremor ngetiknya kan, olahraga dulu. Tapi kan sekarang olahraga penting, jaga stamina, meningkatkan imun. Itu ya kan? dia. Penting. Dan kita udah nggak bisa lagi bebas ke sana kemari kan. Ngomong-ngomong sudah pernah kena, jangan sampai lah ya. Covid Mm. di awal saya dulu. Oh di awal. Bulan Juni. Kan sekarang kalau ketemu pasti ditanya itu. Ya, tapi udah vaksin 2 kali. Tetap positifnya itu bukan mendoakan, bukan. Kalau sudah, ketika kita perlu apa-apa nanti kan bisa menawari untuk plasma konvalesen. Oh, iya. Begitu maksudnya. Tapi kalau plasma itu kan harus yang baru-baru kena. Baru-baru kena ya? Kalau yang udah lama nggak bisa. Rata-rata tuh 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Nah itu. Tapi Kalau nggak yang ngerti dulu sih. nggak bisa. Udah nggak bahas itu, bukan ahlinya nanti dikira hoak lagi. Katanya juga saya baca-baca. Katanya. Katanya saya baca-baca. Oke. Kita itu kan spesial kan, sobat curhat pelaku usaha. Jadi kita ada program di TV itu, curhat pelaku usaha. Kita singkatnya CPU gitu. Oh, Biasanya kami atau saya lah khususnya keliling-keliling ke, ya ketika ketemu siapa, seringnya ke hotel atau apa gitu Cie. luar biasa. Kenal dengan bosnya langsung, ayo besok kita ngobrol. Kan, kenal sama bosnya langsung. Luar biasa loh, wartawan itu kenal sama bos-bos. Kita kalau nggak nodong bosnya, rugi kita. Iya, saya juga nggak kenal sama bos-bos yang dia ceritakan ini. Karena beda. Bosnya masih ini, kalau beliau Bos apa ya? bosnya bos. Begitu spesialnya. Ya kita ngarepin sih sebetulnya teman-teman pelaku usaha itu bisa aktif ya, aktif menjalankan bisnisnya dalam dunia digital, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau curhat, ya kita nggak bisa cuma curhat, tapi harus betul-betul mengimplementasikannya gitu. Kalau cuma curhat aja ya nggak selesai masalahnya Om. Iya sih. Gitu. Makanya perlu banyak baca, karena dasar dari membaca itulah mendapatkan pengetahuan. Gitu. Tuh, sepakat. Baca status orang. Baca status mantan. Oh, jadi. Bahaya nih, stalkingin mantan nih luar biasa. Tapi memang kangen betul ya. Ketika kalau dulu kan enak nih kesana kemari nongkrong, ngobrol sama siapa kan enak ya. Ya sekarang lebih terbatas. Sekarang terbatas. Ini bukan mengeluh ya. Ini kita nyari solusi lah. Jadi ya tetap virtualan gitu. Ya mau diapain lagi lah ya. Iya. Mudah-mudahan sih pandemi cepat berakhir. Banyak ya secara bisnis juga kita banyak mengalami penurunan kan. Karena jualan online itu susah. Bukan penurunan lah, pergeseran. Kalau saya penurunan nggak sepakat karena itu kata-kata negatif. Oh, yes. Pergeseran. Gesernya kemana kan? Ke dunia maya. Kami kan emang dari dunia maya Om. Tinggal caranya mungkin. Ngeles aja terus Iya, aja. iya. Ya karena banyak mitra kita. Ya makanya tadi saya bilang mitra kita itu banyak juga yang bikin media sosial sendiri. Sehingga kalau dalam pemerintahan ngatur dalam sebuah perusahaan itu ngatur cash flow, yang paling gampang dipotong itu cash flow publikasi. Wah, Iya. itu dulu ya. Itu kan paling gampang tuh motongnya. Untuk publikasi Tapi potong gitu. Sehingga berdampak tuh terhadap media. branding terus apa namanya tingkat kepercayaan itu nggak ada di dunia maya itu, di Betul, medsos itu. betul. Yang adanya di media online, radio, TV, koran dan sebagainya itu. Pokoknya media massa lah. Ya kebanyakan medsos kan gini ya. Medsos itu kebanyakan ngambil kalau berdasarkan informasi setahu saya. Saya baca-baca juga termasuk yang media medsos yang sering viral-viral. Itu kan lebih banyak juga mengambil konten dari media massa. Betul kan? Lebih banyak mengambil konten media massa. Karena mereka juga berani menjamin keabsahan dari informasi itu. Gitu. Ya itu musuh terbesar gitu, bukan dianggap musuh yang lah, musuh. Aduh. Saingan terbesar. Tapi ya tetap orang butuh trust, kepercayaan itu ya dari media massa. Begitu ya. Bang, satu lagi tadi lupa aku. Sempet hobi kan basket. Saya sempat dengar tadi
Bukan dengar, lihat langsung kan dicuplikan. Jadi ini punya tim basket loh. Oh iya. Bahkan ownernya, ayo. Oh. Ya bukan sendiri. Kami ada teman-teman sekolah lah ya, teman-teman sekolah kumpul-kumpul. Kebetulan sama suka basket. Nah, kita bikin klub namanya Batanggaring Utama. Ya kalau Batanggaring Utama untuk anak basket di Palangkaraya udah lumayan terkenal ya. Udah lumayan terkenal. Iya, ya. Owner-ownernya kita ada berlima gitu. Karena kita pengen atlet-atlet basket di Palangkaraya itu Anak basket coy ternyata. iya, teman-teman atlet basket di Palangkaraya itu kita pengen bisa eksis gitu sehingga ada wadah bernaung. Ya betul banyak juga Om klub di sini Om. Ada Batanggaring Utama, ada Borneo, ada Azuri, tapi Azuri kayaknya udah mulai redup sih. Ada 7PM gitu, ada MNC. Cukup banyak lah di sini. Ini saya baru tahu ini. Iya, cukup banyak dan Ternyata bukan hanya hobi. Untung ya tadi sempat ngulik dikit soal video, ternyata salah satu cita-cita kita pengen klub basket dari Kalimantan Tengah itu bisa tembus IBL. Kalau dulu di sepak bola di Kalteng Putra ini tembus Liga 1, nah kita pengen juga ada klub basket yang bisa tembus IBL. IBL itu Liga 1-nya basket Om. tahu Indonesian Basket League Indonesia. Iya betul. Pengen. Kenapa lah. nggak KBL? DBL. DBL Itu kan lebih gede tuh. Awas kejebak. Duitnya luar biasa itu. Karena untuk mengikuti kegiatan event semacam itu ya, itu butuh modal yang luar biasa. Tapi gengsinya luar biasa itu. Ya betul. DBL itu Dibanding persaingannya IBL gede mana yuk? DBL. Dan itu punya dulu grupnya Jawa Pos, grup kami. Tapi sekarang nggak tahu lah sejarahnya gimana, itu nggak tahu. Sekarang kan sudah kurang juga Om. Ya kurang juga. Yang masih bertahan masih IBL. Karena DBL kan swasta banget ya. Swasta di Kalau mana-mana IBL pasti. kan di mana Perbasi punya kan. Gitu. Jadi kita pengen ada klub basket di Kalimantan Tengah ini bisa tembus nasional. Ya kita lagi mengupayakan ya dengan teman-teman dan itu butuh modal, nggak bisa sendiri gitu. Ya mudah-mudahan yang nonton ini nanti ada yang pengusaha besar itu mau sponsorin Batanggaring Utama Pak. Oke. Batanggaring Utama boleh tuh. Batanggaring Utama BGU. BGU betul. Saya kira sawit tadi BGU. Nah, kita ngambil filosofi Dayak tuh. Batanggaring itu kan katanya pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Nah, utamanya kita ambil mudah-mudahan pohon kehidupan ini bisa menjadi sumber utama untuk basket Kalimantan Tengah gitu filosofinya. Betul. Itu ceritanya lah. Cita-cita ya tadi ya. Menjunjung pohon kehidupan sebagai yang utama, si klub basketnya juga merangkak naik terus ke posisi utama. Amin. Begitu. Itu Abbas ya, Abbas. Anak basket. Oh, ini Abbas, aduh. Iya. Jadi dulu, ini tua banget kelihatannya kalau kita dulu. Dulu kan SMA pasti zaman kita lah ya. Belum lama kok. Iya, baru-baru inilah. Abbas terus anak band gitu kan. Wah, itu udah pasti. Ceweknya banyak pasti. Ya, enggak lah, saya enggak punya banyak cewek. Satu aja deh. Banyak cowok. Wah, ya. Iya karena teman-temannya cowok semua kan kalau main basket kan sedikit lah. Kalau klub basket perempuan di Kalteng masih cukup sedikit. Tapi sudah mulai banyak juga pemainnya. Oke. Bang, terakhir nih sebelum kita ini udah berapa? Udah mau closing ya? Wah, ini sayang berapa sekali jam ya. sih? Wah, Udah 48 menit. panjang juga sekali. Oke, pertanyaan terakhir dari Bu. Apa tadi lupa tadi? Berapa orang sih yang di antara sini sekarang nih? Oke, Di kantor ini aja. personil. Personil. Dengan kabupaten apa cuma di kantor pusatnya Wiro nih? Sini dulu baru ke lainnya. Oh, di kantor Wiro kita ada 11 orang. Tapi itu 11 orang ada 4 orang 4 orang wartawan, 1 orang redaktur, 2 orang admin portal yang update berita di online, ada 1 orang administrasi keuangan, ada office boy, kemudian ada fotografer, Betul. ada VJ kameramen, Hmm. ada VJ kameramen juga, saya kepala biro, itu Masih ngeliput nggak bang? masih Sama. gaya ya, masih kepala biro, gaya jabatan kepala biro, tapi kalau dipanggil liputan dia tetap hadir gitu kan. Itu tugas umur hidup itu liputan, nggak bisa
Karena kesenangan, Betul. kesenangan Kangen. menulis, kesenangan ini, dan kapan kita bisa ketemu teman-teman lagi gitu. Jadi Kalau nggak turun masih lapangan turun ikut liputan nggak mungkin ketemu. Gitu. ya, ngapain dalam ruangan sih, bosan lah dalam ruangan, apa yang liatin komputer. Kena AC dingin, aduh. AC-nya lumayan dingin, seger ya. Ya, karena orangnya sedikit kan, nggak banyak. Iya. Gitu. Ya kalau di Kalteng sendiri kita di daerah kabupaten itu ada 9. 9 ya. Ya ada 9 orang. Yang belum? Katingan. Loh, yang dekat malah belum. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Apa terlalu dekat itu? Berarti di backup Palangka ya? Iya, sementara ini di Palangka. Betul. Katingan tuh terlalu dekat, gak ada yang mau kayak jadi Patingan. Aneh Olan ya. Saya kira yang di Puruk Cahu atau Sukamara sana yang belum ada. Ada bro kita di sana. Malah ada ya. Nah itu peluang tuh buat teman-teman. Ya kalau mau tugas di Katingan silakan. Kok akhirnya malah nggak mau ya? Ya mungkin belum ketemu aja. Kalau iya sih belum ketemu aja. Belum ketemu aja. Kalau saya secara personal ya enak deket Palangka, tiap hari bisa PP juga. Ya pasti gini Om, wartawan itu mungkin teman-teman milenial sekarang itu menganggap bukan pekerjaan keren. Wah keren kata siapa? Mungkin, ini kan mungkin. Mau karena ketemu siapa aja bisa udah. makanya yang kita nyari wartawan susah kan ya, jadi wartawan itu susah loh. Jadi wartawan itu susah, nggak gampang gitu. Ada yang mau 3 bulan berhenti, nggak kuat. Karena jadi wartawan tuh nggak gampang. Syaratnya khusus sih memang. Nah, nggak gampang. Kelihatannya cuma nulis, tapi perlu mental kuat Om. Betul. Mental kuat itu pertama harus standby 24 jam. Apalagi kalau ditaruh di desknya kriminal. Standby 24 jam, ya kan? Kedua harus siap mendapat tekanan untuk mendapatkan informasi. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya informasi harus dapat. Yang penting ketika ditanya mana beritanya, Harus ada. Gitu. iya. Ya kebanyakan teman-teman yang pendatang baru 1 bulan 2 bulan udah mundur, 1 bulan 2 bulan udah mundur. Jadi kalau nyari yang betah itu susah. Iya betul. Betul. Yang bertahan memang teman-teman lama ini di kantor kami juga teman-teman lama yang bertahan itu, yang baru-baru sudah. Dan kebanyakan cowok lagi. Ada sih yang baru masih magang masih ini, tapi ya kita tetap berdoa mudah-mudahan selamanya. Mudah-mudahan betah lah ya, gitu kan. Ya kalau diantara sendiri lebih susah tuh kenapa ya? Karena mungkin informasi yang diliput itu lebih konkret kan Om. Harus jelas lengkap, datanya tuntas gitu. Nah jadi Ya, mungkin secara kesulitan. garis besar sama aja semuanya, cuma kan tinggal style anunya, kebutuhannya mungkin beda. Ya nggak tahu apa gajinya Pokoknya kekecilan. asik lah. Gajinya kekecilan kali. Saya nggak ngerti. Kayaknya itu deh, media di mana-mana itu sama, mau BUMN mau enggak, mau negeri mau swasta sama aja. Curhat. Curhat pelaku usaha kan wajar. Enggak. Karena Mana sebagai bisnis kita curhat pelaku usaha ya seperti itu. Ya tapi cukup lah, intinya gini, apa yang diberikan oleh perusahaan itu pasti cukup. Tinggal kita yang manajemen, ya kan? Manusia kan kurang terus, makanya tadi saya bilang kalau Mau beli Alphard cukup, mau beli motor cukup gitu ya. pas-pasan, pas-pasan itu. Enggak, itu pinter-pinter, namanya jurnalis pasti banyak kawan, banyak ini pinter-pinter bergaul dah. Itu aja. Ya kelebihannya sih tadi ya, tadi kayak Om Albert kan temennya Om dari bos-bos, tadi ya. ini senior Luar Om. biasa. Kan jadi tua kan katanya. Nggak apa-apa, emang udah tua, sadari aja itu. Iya anak 2 ya. Anak 2 juga kan? 3 Pak saya. Wah, 3 malah. Tuh, senior mana tuh? Udah 3 saya. Keduluan kawin kali ya. Ini udah hampir sejam ini, dikit lagi sejam nih. Kayaknya 5 menit lagi sejam nih. Oh iya pas 6 menit lagi sama 34. Bang, harapannya deh. Tadi cita-cita semuanya sudah. Atau ada yang mau sampaikan lain? Ya harapan kita sebetulnya begini. Masyarakat kami minta untuk bisa memanfaatkan teknologi digital itu dengan baik. Khususnya dalam mendapatkan informasi. Baca informasi tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Pelajari dan bandingkan dengan data-data yang lain, khususnya literasi media yang lain. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang kuat dalam pendidikannya, dalam pengetahuannya, dan tidak mudah dipecah belah. Karena hoax itu Om bisa berpotensi memecah belah Betul. pergaulan.
terbukti banyak sekali ya di kalau kita lihat di IG-nya Humas Polda Kalteng tuh yang minta maaf kesalahan ini berkelahi dan lain sebagainya itu kasihan. Awal-awal dulu saya sempat kaget itu. Awalnya kan cuma permintaan maaf telah menyebarkan ini itu wajar kayak itu. Tuh. Karena mungkin emosional nggak bisa ngontrol jempolnya. Semakin kesini gara-gara bertengkar di medsos. Astaga. Aneh gitu loh, aneh. Sayang dan itu banyak kan orang muda gitu loh. Harusnya di usia muda itu bisa lebih produktif yang menghasilkan positif. Boleh muda, boleh semangat, boleh gercep gitu tapi ya gila. Wis. Enggak gatel ini. Keren. Harapannya bisnis media atau dunia per jurnalistikan tetap berjaya terus. Itu bukan harapan, itu sudah menjadi kepastian. Amin. Biar bagaimanapun ya, dalam negara maju sekalipun, pasti ada yang namanya jurnalis. Gitu, karena jurnalislah yang menjadi mata dan telinga publik. Yes. Untuk memberikan informasi dengan benar. Mana kartuku tadi? Aku jurnalis juga loh. Gitu, pastilah sampai kapanpun independensi jurnalis itu masih bisa dijaga. Yes. Kalau orangnya agak mucil agak apa ya mungkin itu sebagian idealis dan orang-orangnya memang macam-macam dah. Ada yang baik, ada yang buruk, di semuanya pasti ada. Ambil baiknya aja lah. Ambil baiknya betul. Ya, harapan saya jurnalis di Kalimantan Tengah bisa terus maju, bisa bergandengan tangan untuk membangun Kalimantan Tengah lebih baik. Amin. Oke. Kita cukup dulu deh. Sudah sejam ini. 1 jam ini. Next kita bikin CPU lagi deh. Kalau pengen kita ngobrol sama siapa nih, boleh aja nanti komen kita kasih di IG juga, kita kasih di channel juga. Atau kita sering-sering collab kayaknya asik juga ya. Boleh Om. Kita ngeroyak siapa gitu. Dengan senang hati. Kita ngeroyak siapa yuk kita wawancara berdua gitu. Boleh senang hati. Nunggu undangan aja lah. Apalagi kalau ada honornya. Ya itu kita nyari sponsor lah. Tuh OJK lagi ini, WI, perbankan kan lagi ini nih. Boleh deh, kita nanti nyoba. Oh, siap. Makanya ikuti terus di program kita CPU, Curhat Pelaku Usaha. Dan sampai ketemu lagi, stay safe, stay healthy, and prokes. Dadah.